Pingpong buat sehat, bikin hidup cerah, berpingpong video untuk semua. Lebih kepada bagaimana melakukan smash forehand bintik serang dari jarak jauh seperti ini. Ini kurang lebih 2 meter teman-teman ya. Halo, hari ini saya mau berbagi tips lagi tentang penggunaan karet bintik serang di sisi forehand. Mas Santoso, tadi hasil tembakan dari bintik serang, hasil bolanya seperti apa? Kalau masih bola pertama sih nggak gitu berat, tapi pada saat udah bola kedua, ketiga, kita mesti angkat bener-bener, kalau nggak nyangkut. Kalian sudah dengar sendiri bagaimana komentar dari Pak Santoso selaku melakukan spin ya. Tadi jarak jauh juga, dan hasilnya katanya bola pertama, kedua, ketiga itu tekanannya berbeda. Nah, tentunya teman-teman pengen bisa melakukan teknik ini, smash jarak jauh menggunakan bintik serang. Sekarang tip pertama langsung akan saya berikan buat teman-teman di rumah. Pastikan kaki kalian terbuka lebar seperti ini ya. Ini untuk posisi kakinya, badan pastikan selalu menunduk, kemudian diikuti dengan posisi tangan kalian lebih lebar seperti ini dibandingkan pukulan biasanya ya. Kalau biasanya kan seperti ini. Nah, kalau jarak jauh itu usahakan tangan kalian lebih lebar dan posisi bat lebih terbuka seperti ini. Kayak gitu teman-teman, kalian lihat ya, hasil semesanya benar-benar meledak. Meskipun spin dari lawan itu putarannya banyak. Nah, itu langkah pertama. Nah, sekarang selanjutnya kita bahas langkah yang kedua. Suaranya cetak-cetak karena pukulan kita itu benar-benar nembus ke kayu. Nah, langkah kedua ini sangat penting banget, dimana untuk gerakannya kalian harus benar-benar ke depan seperti ini. Jadi tidak boleh ada gerakan ke samping, tetapi lebih ke depan lagi. Mau bolanya datar ataupun tinggi sama ke depan. Contohnya seperti berikut. Contoh. Kayak gitu ya. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Di sini mengharuskan pergelangan teman-teman di sini tidak boleh goyang seperti ini. Ingat, ini menggunakan bintik serang supaya hasil tembakannya itu lebih maksimal ataupun meledak. Jadi hasilnya itu lebih menusuk ke lawan main kalian. Saya contohkan lagi. Perhatikan teman-teman ya. Saya akan melakukan lemparan seperti ini. Nah, nanti kemudian disepin sama Santoso, saya akan langsung melakukan tembakan. Kalian fokus pada pergelangan tangan saya. Di sini goyang apa enggak ya? Perhatikan nih. Cak. Perhatikan nih. Sekenceng itu. Kalau pergelangan kalian tidak goyah, jadi bolanya itu bener-bener flat teman-teman ya. Kalau kalian tadi perhatikan, dia tipis banget sama net ya. Itu salah satu indikator kalau tembakan smash jarak jauh kalian itu bener-bener maksimal. Saya contohkan sekali lagi. Gimana teman-teman? Kalian lihat kan hasilnya tipis banget dengan net. Nah, di sini saya akan langsung membahas langkah selanjutnya, yaitu pastikan gerakan tangan kalian itu lurus ke net putih. Nih, garis net putih di sini kalian gunakan sebagai patokan arah gerakan tangan kalian. Beng, beng. Jadi hasil bolanya itu datar. Saya contohkan lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi apapun kondisinya, pastikan gerakan tangan kalian itu ke depan ke arah garis putih net di situ tuh ya. Nah, sekarang kita bahas lagi langkah selanjutnya. Di sini lebih kepada timing pukulnya. Selalu sama teman-teman ya. Timing pukulnya itu selalu di titik tertinggi. Kenapa? Biar bolanya itu maksimal, akurasi kalian terjaga, sehingga persentase masuknya itu lebih besar kemungkinannya daripada bolanya nyangkut di net ataupun out. Contohnya seperti ini, kalian lebih fokus perhatikan timing pukul saya. Teng. Bang. Bang. Perhatikan tadi ya, saya mukulnya, timing pukulnya bener-bener di titik tertinggi. Mantul naik hajar. Saya contohkan sekali lagi nih. Tak. Bang. 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 Tak. Bang. Gimana teman-teman? Balik juga kita makin sikat, jeder, jeder, jeder. Sekalinya kalian sudah melakukan serangan menggunakan bintik serang,
diblok balik, kalian semakin tekan lagi. Pokoknya sampai menghasilkan poin. Tips terakhir yang bener-bener kalian harus perhatikan, di mana tumpuan kaki di sini kalian harus bener-bener perhatikan, kalian jaga. Dia harus menekuk seperti ini supaya kuda-kudanya kuat saat melakukan tembakan. Jadi nggak boleh kalian begini, ya, apalagi begini nggak boleh. Lutut kalian tekuk sedikit seperti ini. Dang, dang, dang. Contohnya seperti ini. Tak, dang, dang. Ya, perhatikan tumpuan kakinya seperti yang baru saja saya contohkan. Sebelum saya akhiri materi hari ini akan saya sampaikan juga beberapa kesalahan yang sering terjadi, khususnya pengguna bintik serang yang baru belajar. Yang pertama, itu kesalahan pertama yang sering banget terjadi di lapangan pingpong, khususnya saya ulangin pengguna bintik serang yang baru belajar, di mana melakukan tembakan asal kenceng, tidak berpikir gerakannya harus seperti apa, awalannya bagaimana, timing pukulnya bagaimana, alhasil hanya nyari kenceng. Jadi begini aja nih. Dan itu saya sarankan jangan dilakukan. Itu kesalahan pertama. Nah, sekarang kesalahan yang kedua. Itu kesalahan yang kedua. Meskipun bolanya masuk tetapi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Jadi meskipun masuk masih gampang diserang oleh lawan main kita. Kesalahannya di mana? Kesalahannya sudah tahu bolanya itu jauh dari badan kita, tetapi kita hanya melambaikan tangan seperti ini. Harusnya bagaimana? Harusnya ya kita melangkahkan kaki dulu seperti ini dong. Deketin bolanya, kita fokus, pasang kuda-kudanya udah siap, baru tembak ke depan. Der. Seharusnya seperti itu. Ini saya contohkan. Harusnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut lagi contoh kesalahan yang ketiga pengguna bintik serang yang baru belajar. Itu ya. Jadi dia itu sebenarnya udah sadar menggunakan bintik serang, tapi masih ke bawah sama permainan karet licin. Karena mungkin awalnya dia menggunakan karet licin. Alhasil bola panjang bukannya ditembak, dia malah melakukan gerakan spin seperti ini. Batnya sedikit miring. Yang sering terjadi dia malah kena ujung bat. Ataupun kalau masuk di bat pasti akan nyangkut ke meja. Sorry, maksud saya nyangkut ke net. Nah, itu contoh kesalahan ketiga. Contoh kesalahan yang keempat, dan jangan kalian tiru. Tuh teman-teman, yang sering itu yang kayak gitu. Jadi bukannya ditembak malah cuman ngelop begini nih. Ya udah pasti kayak kita ngasih donat aja ke teman. Jadi langsung dimakan, jebel, selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, materi hari ini itu dulu ya. Tadi udah saya share atau udah saya bagikan bagaimana teknik-teknik langkah-langkah melakukan smash jarak jauh menggunakan bintik serang, dan juga saya imbuhkan tentang beberapa kesalahan yang sering terjadi di lapangan. Saya berharap setelah teman-teman nonton video ini, kalian belajar makin yakin lagi dengan kualitas pukulan kalian. Kalian juga hindari beberapa kesalahan yang saya contohkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam pingpong. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih.